Antara lain Itwasda, Bitpropam, Bithumas, Bitkum, Bittik, Roops, Rosdm, Rorena, Rolog, Spripim, Setum, dan Yanma. Unsur pelaksana tugas pokok meliputi Ditintelkam, Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditres Narkoba, Ditbinmas, Ditsamapta, Ditlantas, Ditpolairut, Ditpamopfit, Satbrimob, SPKT, dan Dittahti. Unsur pendukung meliputi SPN, Bitkeu, Bitdokes, dan Bitlabfor. Tingkat kewilayahan, Polda Bali membawahi 8 Polres dan 1 Polresta. Inspektorat Pengawasan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Itwasda Polda Bali menyelenggarakan fungsi pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara mengaudit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, SDM, logistik, dan anggaran keuangan serta memberikan konsultasi, sosialisasi, dan asistensi. Biro Operasi. Biro Ops Polda Bali bertugas membantu Kapolda dalam bidang pengkajian strategis, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu. Biro Perencanaan. Rencanakan kerjamu dan kerjakan rencanamu adalah semboyannya. Biro Rena Polda Bali bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran serta menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis. Menerapkan sistem monitoring, evaluasi, dan asistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Polri di Polda Bali. Biro Sumber Daya Manusia. Biro SDM Polda Bali bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang sumber daya manusia, selalu memegang prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta clear and clean dalam setiap rekrutmen, melakukan perawatan, pemisahan, dan upaya peningkatan kesejahteraan personil dengan menempatkan personil berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Biro Logistik. Biro Log Polda Bali bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, PBMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory, dan pergudangan. Bid Profesi dan Pengamanan. Bitpropam Polda Bali bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, menegakkan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Hubungan Masyarakat. Objektif, dipercaya, dan partisipasi merupakan prinsip tugasnya. Humas Polda Bali adalah jembatan penting yang menghubungkan media dengan polisi. Keberadaan Humas adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Menjadi pengampu fungsi kehumasan di lingkungan Polri tidaklah ringan. Jadi, perlu dan dibutuhkan personil yang mempunyai wawasan luas dan skill mumpuni agar produk yang dihasilkan dapat meningkatkan kredibilitas Polri di mata masyarakat. Bidang Hukum. Bitkum Polda Bali bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM, meliputi bantuan dan nasihat hukum,
peraturan perundang-undangan. Direktorat Intelkam. Indera Waspada Negara Raharja. Sebagai mata dan telinga pimpinan, Dit Intelkam Polda Bali bertugas melakukan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini dengan didukung teknologi intelijen dan persandian. Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dengan moto Sidik Sakti Indera Waspada, Ditreskrim Polda Bali bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Sejumlah kasus besar berhasil diungkap tim Opsnal Ditreskrim Polda Bali di tahun 2020. Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Menegakkan KUHP adalah tugasnya. Ditreskrimsus Polda Bali bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus. Banyak kasus yang sudah diungkap oleh Direskrimsus Polda Bali dengan tersangka warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Mereka terlibat kasus skimming, cyber fraud, korupsi, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Direktorat Reserse Narkoba. Penyelamatan generasi adalah tujuannya. Ditres Narkoba Polda Bali bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan narkoba menjadi program prioritas Kapolda Bali. Kapolda dengan tegas menyatakan tidak ada kompromi bagi para pelaku narkoba. Mereka ditangkap satu persatu dengan jumlah barang butik narkoba yang fantastis. Say no to drugs. Direktorat Pembinaan Masyarakat. Dengan mengedepankan program Satu Desa Satu Babin Kamtibmas, Direktorat Binmas Polda Bali menyelenggarakan pembinaan masyarakat melalui kegiatan Kepolisian Perairan dan Udara. Arnafat Darpamahe. Karena di laut, kami bangga menjadi semboyan dan semangat tugasnya. Direktorat Polisi Perairan Polda Bali melakukan patroli, pengamanan, dan penegakan hukum serta bantuan SAR di wilayah perairan. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Ditahti Polda Bali bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan, dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda Bali. Satuan Brimob. Sebagai pasukan elit kepolisian, Satuan Brimob Polda Bali mempunyai tugas penanggulangan kriminalitas berintensitas tinggi, penjinakan bom, penggerebekan teroris, dan bantuan kemanusiaan.
Jiwa ragaku demi kemanusiaan. Brimob untuk Indonesia. Unsur pendukung pimpinan yang meliputi Sekolah Polisi Negara. Sekolah Polisi Negara Polda Bali merupakan lembaga pendidikan pembentukan brigadir polisi dan pelatihan peningkatan keterampilan fungsi teknis. Disinilah program revolusi mental terhadap personil Polri juga dilatihkan. SPN Polda Bali adalah lembaga pendidikan untuk membangun insan bayangkara yang mahir, terpuji, dan patuh hukum. Menjadi anggota Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan. Bidang keuangan. Dengan falsafah Gemi Arta Prasaja Nagara Jaya, BidKeu Polda Bali bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, penata bukuan, dan akuntansi pelaporan keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, serta pembinaan fungsi keuangan. Bidang kedokteran dan kesehatan. Biddokas Polda Bali bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik. Bidang laboratorium forensik. Bidlab4 Polda Bali bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi lab4 yang meliputi dokumen uang palsu, balistik metalurgi, fisika komputer, kimia biologi, dan narkoba untuk mendukung penyidikan dalam penegakan hukum. Satuan kewilayahan di bawah Polda Bali yang juga merupakan Satuan Komando Operasional Dasar terdiri dari 1 Polresta dan 8 Polres yang membawahi 60 polsek, 19 subsektor, dan 18 pospol. Polresta Denpasar. Wilayah hukum Polresta Denpasar mencakup Kota Madya Denpasar dan sebagian Kabupaten Badung. Sebagai ibu kota provinsi, Polresta Denpasar dituntut kesiapsiagaan yang maksimal dalam menjaga situasi Kamtibmas. Pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law mengundang gelombang penolakan dari berbagai pihak. Aksi demo dari gabungan buruh, mahasiswa, dan pelajar berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Bali dan kampus Universitas Udayana. Selain itu, Polresta Denpasar juga mengamankan aksi damai Bebaskan Jering, demo AWK, dan demo mahasiswa Papua di kawasan Renon, Denpasar. Pengamanan dilakukan secara persuasif, mengedepankan tindakan humanis. Polres Buleleng. Wilayah Bali Utara, disinilah kedudukan Polres Buleleng, membawahi 10 polsek, 5 pospol, dan 1 subsektor. Program Sipolengaya yang diinisiasi Kapolres Buleleng AKBP Imade Sinar Subawu SIK MH mendapat apresiasi positif dari masyarakat Buleleng. Program ini merupakan pelayanan publik terpadu yang langsung hadir di tengah-tengah masyarakat dengan pelayanan perpanjangan SIM dan STNK, penerbitan SKCK, sidik jari, laporan kehilangan barang, serta pelayanan kesehatan. Kehadiran Sipolengaya sangat dinanti masyarakat. Selain pelayanan yang cepat dan tidak terbelit-belit, program ini juga tidak ada pungutan biaya apapun selain yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang ada. Sipolengaya menjadi salah satu program mengantarkan Polres Buleleng meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK tahun 2020 dari Kemenpan RB. Inilah hasil kerja keras seluruh personel Polres Buleleng yang terus berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sipolengaya niki. Sipoleng niki adalah singkatan Polisi Polres Buleleng. Ngayah berarti kami melayani masyarakat secara ikhlas, secara
Terus-menerus kami turun ke bawah untuk melayani masyarakat. Polres Gianyar membawahi 7 polsek, 4 pospol, dan 5 subsektor. Pembinaan masyarakat guna mendukung keamanan dan ketertiban terus dilakukan. Dikenal sebagai kota seni, banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang datang berlibur. Polres Gianyar sangat mendukung setiap program pemerintah dalam bidang pemulihan pariwisata. Kegiatan yang dilakukan Polres Gianyar adalah menjaga wisatawan dari ancaman kriminalitas, melakukan pengamanan dan pengawasan objek-objek wisata agar tetap clean, health, and safety. Polres Gianyar terus berupaya meningkatkan kualitas kemampuan personil dengan program belajar, berlatih, dan bekerja. Polres Bangli mensukseskan Pilkada serentak menjadi salah satu program prioritas Polda Bali dan jajarannya di tahun 2020. Dengan membawahi 4 polsek dan 2 pospol, Polres Bangli memfokuskan kegiatan agar tercipta pilkada yang aman, damai, dan berintegritas. Meski pemilihan kepala daerah itu dilangsungkan di tengah pandemi, pengamanan pesta demokrasi tetap dilakukan dengan mengedepankan semangat promoter. Momentum pilkada ini menjadi agenda pemerintah untuk menertibkan masyarakat agar patuh dan taat pada protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Seluruh tahapan pilkada berhasil diamankan berdasarkan tingkat kerawanan wilayah. Polres Tabanan yang membawahi 10 polsek, 1 pospol, dan 1 subsektor memiliki karakteristik dan kerawanan di bidang politik dan keamanan. Aman, menjalankan tugas mulia kita dan selamat menjadi ladang amal bagi masyarakat Kabupaten Tabanan. Terwujudnya pelayanan yang prima, profesional, humanis, modern, dan menjunjung tinggi HAM serta terbangunnya kemitraan dengan masyarakat berdasarkan Paras Parosar Panaya Segili Segulu Sabayan Taka menuju Tabanan Serasi, sejahtera, aman, dan berprestasi menjadi visinya. Polres Tabanan terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani dengan membuat program Babin Kamtibmas Melali. Kami Polres Tabanan berjiwa anti korupsi, birokrasi bersih melayani, itu komitmen kami. Polres Klungkung, Kota Serombotan sebagai julukannya. Semarapura adalah ibu kotanya. Disinilah Polres Klungkung berada membawahi 4 polsek dan 2 subsektor. Polda Bali dan jajaran memfokuskan kegiatan pada penanganan COVID-19 di tahun 2020. Menggelar operasi kemanusiaan dengan sandi operasi Aman Nusa Agung. Operasi ini digelar sejak Maret 2020 saat kasus COVID-19 tercatat di Indonesia dan masih berlangsung hingga kini dan terus berlanjut hingga pandemi melandai nanti. Sebagai pintu masuk Pulau Bali dari arah timur melalui pelabuhan Padangbai, Polres Karangasem terus berupaya melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat dan para wisatawan yang akan memasuki Pulau Bali. Kapolda Bali langsung turun ke lapangan memantau situasi dan kondisi pelabuhan Padangbai menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kapolda juga mengecek posko penanggulangan COVID-19 Kodam 9 Udayana yang memberikan pelayanan gratis swab antigen. Polres Badung yang membawahi 4 polsek dan 2 pospol merupakan daerah penyangga Kota Madya Denpasar. Dituntut untuk terus melakukan kegiatan operasional guna memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 merubah segalanya. Program ketahanan pangan juga menjadi bagian dari agenda di tengah pandemi. Selain memberikan semangat, kehadiran polisi juga ikut membantu masyarakat kecil dalam menanam dan memanen. Cara unik dilakukan Polres Badung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Sosok celuluk berwajah menyeramkan diterjunkan di pusat keramaian dan tempat wisata. Sosok celuluk itu diperankan langsung oleh Kanit Binmas Polres Badung, Aibtu Iwayan Cok Yudiawan.
Pelabuhan Gilimanuk yang terletak di Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk Pulau Bali dari arah barat. Disinilah Polres Jembrana berada membawahi 5 polsek, 2 pospol, dan 2 subsektor. Polres Jembrana melaksanakan pemeriksaan secara ketat terhadap orang, barang bawaan, dan kendaraan yang keluar masuk wilayah Bali. Seluruh instansi terkait yang ada di Pelabuhan Gilimanuk bersatu padu melayani masyarakat sesuai aturan penanggulangan COVID-19. Pengamanan pintu masuk Bali terbesar ini dipantau langsung oleh Wakapolda Bali. Seluruh program kerja, upaya, dan pengabdian Polda Bali ini ditujukan kepada satu tekad, yakni membangun NKRI yang semakin maju dengan masyarakat yang produktif, ekonomi yang terus tumbuh, dan wilayah yang terjaga kondusivitasnya untuk mewujudkan Bali era baru yang aman dan sehat seperti yang tertuang dalam sebuah lagu yang diinisiasi oleh Kapolres Jembrana, AKBP Ketut Gede Hadi Wibawa, SIK. Polres Jembrana di tanah dewata, siap amalkan Pancasila. Di bumi Makapung, pulau toleransi, kami siap mengabdi. Menjaga Jembrana adalah satu kewajiban. Berdasar Tribrata dan catur prasetya, Polres Jembrana selalu di hati. Mari bersama Polres Jembrana, kita bangkit dan berjuang. Bersama masyarakat Jembrana, jaga erat persatuan. Yo ayo Polres Jembrana, penegak hukum keadilan. Dari ujung barat pulau dewata, kami siap mengguncang dunia. Profesional, terpercaya, berikan pelayanan prima. Kamtibmas yang kondusif, Jembrana semakin produktif. Di ujung barat Pulau Dewata, di atas bumi Mekepung Jembrana, berpegang teguh pada Tribrata dan catur prasetya, lenyapkan duka sebagai pahlawan bangsa. Rajut sulam kebahagiaan demi Indonesia tercinta, wujudkan hidup tentram, damai dan pantang bertikai bersama Polres Jembrana. Mari bersama Polres Jembrana, kita bangkit dan berjuang. Bersama masyarakat Jembrana, jaga erat persatuan. Mari